Sedangkan sedangkan terdapat 4 tujuan khususnya, yakni yang pertama meningkatkan kesadaran lansia untuk menjaga kesehatan, yang kedua meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat di sini dalam kegiatan kesehatan lansia, yang ketiga meningkatkan mutu pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi lansia, dan yang keempat meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan mitra lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan lansia dalam konteks keluarga. Jenis pelayanan geriatri di rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, yakni terbagi menjadi 4, yaitu tingkat sederhana, tingkat lengkap, tingkat sempurna, dan juga tingkat paripurna. Di tingkat sederhana sendiri itu ada rawat jalan dan home care. Di tingkat lengkap itu ada tambahan rawat inap akut. Di tingkat sempurna itu ada tambahan klinik asuhan siang. Dan di tingkat paripurna itu ada tambahan rawat inap kronik, rawat inap psikogeriatri, penitipan pasien geriatri, dan juga hospice. Kemudian berdasarkan lokasi, pelayanan geriatri itu dilakukan secara mandiri dan terpisah dengan pelayanan lainnya di rumah sakit. Lokasinya berdekatan dengan ruang perawatan dan ruang rehabilitasi medik, serta berdekatan dengan akses masuk rumah sakit tersebut. Untuk kelengkapan bangunan pelayanan geriatri itu terbagi juga sesuai dengan tingkat pelayanannya tadi. Di mana pada tingkat sederhana itu ada ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang periksa, dan ruang tim terpadu geriatri. Pada tingkat lengkap itu ada tambahan ruang bangsal geriatri. Pada tingkat sempurna dan paripurna itu ada tambahan untuk ruang klinik asuhan siang, ruang bangsal geriatri kronis, ruang penitipan pasien geriatri, dan ruang hospice care sesuai dengan tambahan fungsi masing-masing tingkat pelayanan tadi. Sedangkan untuk ketenagaan, untuk pelayanan geriatri terpadu itu terdiri dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja bersama dalam tim terpadu. Tim terpadu pelayanan geriatri di sebuah rumah sakit itu dibentuk oleh kepala atau direktur rumah sakit, di mana terdiri dari ketua, koordinator pelayanan yang merangkap sebagai anggota, dan juga anggota. Untuk tim terpadu juga terbagi sesuai dengan tingkat pelayanan geriatri yang tadi yang sederhana, lengkap, dan paripurna. Yakni kalau untuk tingkat sederhana itu ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis lainnya sesuai dengan jenis penyakit pasien geriatri, dokter umum, perawat yang telah mengikuti keperawatan gerontik atau pelatihan keterampilan intelijensia, apoteker, tenaga kesehatan, fisioterapis, okupasi terapis. Untuk tingkat lengkap itu ada tambahan psikolog dan juga pekerja sosial. Untuk tingkat sempurna itu ada tambahan terapis wicara dan juga perekam medis. Sedangkan untuk tingkat paripurna juga sama dengan tingkat yang sebelumnya. Ini adalah alur pelayanan pasien geriatri. Bisa kita lihat di sini alur pelayanan geriatri tingkat sederhana contohnya. Di mana pada pasien usia lanjut tetap dilakukan triase di setiap poliklinik atau departemen atau emergency department. Kemudian setelah di-assessment secara komprehensif oleh tim terpadu poligeriatri, maka didapatkan masalahnya itu kondisi medis umum pasien, status fungsional, psikiatri yang meliputi status mental dan fungsi kognitif, dan juga sosial dan lingkungan. Kemudian dilakukan rencana tata laksana komprehensif oleh tim terpadu poligeriatri dan ditentukan apakah pasien perlu rawat jalan di poliklinik atau home care atau asuhan rumah. Ini adalah untuk alur pelayanan di tingkat lengkap, kurang lebih sama, hanya ada tambahan rencana tata laksananya yaitu rawat inap akut. Ini untuk yang tingkat sempurna sama dengan tambahan klinik asuhan siang dan juga home care tadi sama seperti sederhana. Dan untuk tingkat paripurna itu ada tambahan hospice dan juga respite care atau tempat penitipan lanjut usia. Ini adalah indikator pemantauan dan evaluasi keberhasilan program pelayanan geriatri, yaitu ada 5 indikator, yakni yang pertama lama rawat, itu di mana rata-rata ada 12 hari perawatan. Kemudian status fungsional, rata-rata 4/20 jika menggunakan instrumen HDL basal. Kemudian yang ketiga kualitas hidup, standar nilai EQ 5D itu lebih dari sama dengan 0,71. Kemudian rawat inap ulang atau rehospitalisasi dalam kurun waktu
kurang dari 30 hari pasca perawatan rawat inap yang pertama atau yang sebelumnya. Kemudian kepuasan pasien itu menggunakan instrumen Patient Certification Questionnaire atau PSQ. Kemudian untuk STARKES, ini mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 Menkes 1128 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit, di mana akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh pemerintah. Di mana terdapat 7 dimensi mutu menurut WHO. Yang pertama itu efektif, yakni menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Yang kedua yaitu keselamatan, yakni meminimalkan terjadinya kerugian, termasuk cedera dan kesalahan medis yang dapat dicegah pada pasien masyarakat yang menerima pelayanan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada pasien atau pengguna layanan, people center, yakni menyediakan pelayanan sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Yang keempat yaitu tepat waktu, yakni mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan. Yang kelima efisien, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan mencegah pemborosan termasuk alat kesehatan, obat, energi, dan juga ide. Yang keenam adil, menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, dan status sosial ekonomi pasien. Yang ketujuh, terintegrasi, menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan, serta menyediakan pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, menjadi acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dan rumah sakit dalam penyelenggaraan akreditasi. Yang ketiga, menjadi acuan bagi Kemenkes, Dinkes Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam pembinaan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk standar akreditasi rumah sakit itu dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi rumah sakitan, di mana standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien atau good clinical governance, dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik atau good corporate governance. Di mana ada 4, yakni kelompok manajemen rumah sakit, kemudian kelompok pelayanan berfokus pada pasien, SKP atau kelompok sasaran keselamatan pasien, dan Proknas, kelompok program nasional. Nah, untuk pelayanan geriatri sendiri itu sesuai dengan B, kelompok pelayanan berfokus pada pasien, yakni akses dan kontinuitas pelayanan, akses dan kontinuitas pelayanan atau AKP. Di mana untuk pelayanan geriatri itu memenuhi standar AKP 2, yakni rumah sakit menetapkan proses penerimaan dan pendaftaran pasien rawat inap, rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Dengan tujuan rumah sakit sering melayani berbagai pasien, misalnya pasien lansia, disabilitas, berbagai bahasa dan dialek, budaya yang berbeda atau hambatan yang lainnya, sehingga dibutuhkan sistem pendaftaran dan admisi secara online. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan pada saat penerimaan pasien. Untuk elemen penilaian, yakni rumah sakit telah menerapkan proses penerimaan pasien pada maksud dan tujuan. Rumah sakit telah menerapkan sistem pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap baik secara offline maupun secara online dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. Yang ketiga, rumah sakit telah memberikan informasi tentang rencana asuhan yang akan diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, serta perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien atau keluarga. Yang keempat, saat diterima sebagai pasien rawat inap, pasien dan keluarga mendapatkan edukasi dan orientasi tentang ruang rawat inap. Kemudian standar HPK 1.5, yakni rumah sakit melindungi pasien dari serangan fisik dan verbal, dan populasi yang beresiko diidentifikasi serta dilindungi dari kerentanan. Di mana ada beberapa elemen penilaian, yakni rumah sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk melindungi semua pasien dari serangan fisik dan verbal. Rumah sakit mengidentifikasi populasi yang memiliki risiko tinggi dan untuk mengalami serangan. Dan terakhir, rumah sakit memantau area fasilitas yang terisolasi dan terpencil. Rumah sakit mengidentifikasi dan memberikan asuhan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai kemampuan, sumber daya, dan sarana-prasarana yang dimiliki, salah satunya yaitu meliputi pelayanan untuk pasien geriatri. Di mana fokus pelayanan asuhan pasien atau PAP, yakni pemberian pelayanan untuk semua pasien,
pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi dalam hal ini, yaitu pasien geriatri. Yang ketiga, pemberian makanan dan terapi nutrisi, pengelolaan nyeri, dan pelayanan menjelang akhir hayat. Untuk standar pelayanan asuhan pasien PAP 2.1, yaitu rumah sakit memberikan pelayanan geriatri rawat jalan, rawat inap akut, dan rawat inap kronis sesuai dengan tingkat jenis pelayanan. Kemudian memenuhi standar PAP 2.2, yaitu rumah sakit melakukan promosi dan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit, hospital based community geriatric service. Maksud dan tujuan dari PAP 2.1 dan PAP 2.2 ini yaitu pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit, gangguan akibat penurunan fungsi organ fisiologi, sosial ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja sama secara interdisiplin, yakni sejalan dengan yang tadi disampaikan dari PMK 79. Sehubungan dengan itu, dan juga tenang. Satu, rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan geriatri di rumah sakit sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan sarana prasarana. Yang kedua, rumah sakit telah menetapkan tim terpadu geriatri dan telah menyelenggarakan dan pelayanan sesuai tingkat jenis pelayanan. Yang ketiga, rumah sakit telah memenuhi proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri. Dan yang keempat, ada platform. Untuk penilaian PAP 2.2 sendiri, yaitu satu, ada program PKRS, pelayanan warga lanjut usia. Kemudian yang kedua, rumah sakit telah memberikan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia berbasis rumah sakit. Kemudian yang ketiga, rumah sakit telah melaksanakan kegiatan sesuai program dan tersedia listrik atau alat bantu kegiatan. Yang keempat, rumah sakit telah melakukan evaluasi untuk dan membuat laporan kegiatan pelayanan secara berkala. Standar PKP 04.1 tadi rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi persepan atau permintaan obat dan BHP atau instruksi pengobatan sesuai peraturan perundangan. Untuk kesimpulannya, yakni pelayanan geriatri dilaksanakan secara komprehensif di rumah sakit, termasuk pelayanan psikogeriatri melibatkan lintas disiplin ilmu kedokteran, membutuhkan kesepahaman dan komitmen dalam penyelenggaraan layanan pasien geriatri yang terwujud dalam tim terpadu geriatri. Kemudian upaya peningkatan kemampuan rumah sakit dalam menyelenggarakan layanan geriatri membutuhkan dukungan dari organisasi profesi, utamanya untuk peningkatan jumlah dan distribusi SDM yang kompeten, peningkatan mutu dan keselamatan pasien geriatri, pelaksanaan sistem rujukan layanan geriatri tingkat primer, sekunder, dan tersier, advokasi pemangku kebijakan tingkat pusat dan daerah, serta rumah sakit. Dan yang ketiga, peningkatan fasilitas layanan dan profesi diharapkan akan mampu meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup pasien usia lanjut. Judulnya apa ya, Bu? Tolong ke depan lagi. Judul tugasnya apa ya? Judul pertanyaan saya. Pelayanan geriatri terpadu. Coba di judulnya, judul presentasinya. Prinsip pelayanan geriatri terpadu dan manajemen rumah sakit di atas. Judulnya mana? Coba ke bagian judul. Dan prinsip Starkes ya. Coba di slide judul, bisa ditampilkan slide judulnya. Izin dok, sepertinya jaringan dokter Winda dok. Untuk judulnya itu ada dua dok, prinsip manajemen rumah sakit geriatri Starkes dan prinsip pelayanan geriatri terpadu dok. Oke, kelompok 7 ya. Iya dok. Oke. Prinsip pelayanan geriatri terpadu dengan prinsip manajemen rumah sakit ya. Dan penerapannya di pelayanan geriatri terpadu ya. Oke, Starkes ya. Baik. Kalau yang ini kelompok 7 ya, yang sebelumnya kelompok 6 gitu, Bu.
yang 2 minggu sebelumnya. Izin dok, sepertinya iya dok, kelompok 6. Iya. Ada kelompok 5 Iya, sama ada 6 dok. kelompok Oh, 6. itu cuma 6 ya, oke ya. Nah, yang 6 yang PJP itu ya. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan tentang terkait prinsip layanan geriatri terpadu dan prinsip manajemen rumah sakit geriatri berdasarkan Starkes gitu ya. Sesuai dengan Starkes ya, prinsip manajemen rumah Betul, sakit Dok. penerapannya di pelayanan Berdasarkan geriatri Starkes. terpadu sesuai atau berdasarkan Starkes 2020. Gitu ya. Multidisiplinnya ada nggak sih Bu di sini disebut-sebut? Terpadu ada ya, multidisiplin Ada, terdisiplin. Dok. Iya. Tapi kalau di Starkesnya gimana wordingnya? Apa kata-kata yang itu di Starkes gimana Bu? Ada nggak di Starkesnya? Di ini dasar populasi, akreditasi, terus bawah lagi ya ini Starkes, penilaian, oke, ini ya ada ya. PAP, PAP atasnya lagi Bu sebelumnya ini ya ya benar pelayanan asuhan pasien ya, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, jadi PAP 2 masuknya ya. Betul, Dok. Ini juga ada yang nomor 5 tadi pelayanan uang jelang akhir hayat itu. Nah, ini itu barusan bukan yang nomor 27, slide nomor 27. Ini. Ya ini PAP-nya ada pelayanan menjelang akhir hayat tuh. Menjelang akhir hayat. Iya, mestinya masuk juga ya. Iya. Oke, Dok. Oke, terus next lagi. Ini 21 ya, pelayanan geriatri ya. Oke. Ya. Apakah ada komentar atau sharing atau pertanyaan? Silakan. Terkait hal ini. Atau terkait presentasi saya yang tadi juga boleh ya. Masih berlaku ya. Tawaran bawah yang aktif akan mendapat poin atau penilaian lebih. Oh, sekilas. Oke. Cindy, waktu itu, oh ya Bu Cindy masih tetap dicatat ya Bu Cindy, apa namanya, yang menjawab atau bertanya atau sharing. Jadi kelihatannya hanya pada hanya pada pertemuan pertama gitu, pertemuan kedua juga sudah nggak ada gitu Bu Cindy. Halo, apakah Bu Cindy ada? Halo dok, maaf dok, tadi habis ganti device dok. Ya, jadi pertemuan kedua juga nggak ada ya yang daftar yang dikirim ke saya, yang siapa yang aktif bertanya dan berkomentar. Izin dok, untuk yang kemarin pertemuan 2 belum dok, untuk yang kelompok 5 sama 6. Ya udah, oke. Siap, siap dok. Ya, yang sekarang ini belum nih, sekarang belum ada nih. Kalau yang kalau tugas kelompok kan memang semuanya juga tugas kelompok ya. Tugas kelompok hanya presentasi doang ya. Ada yang ingin memberikan komentar, masukan, saran atau pertanyaan juga boleh. Siapa tahu bisa dijawab ya. Atau sambil menunggu komentar, saya share screen dulu lagi. Share screen dulu tentang UTS juga tentang itu ya. Ya, tentang apa namanya? Oke, tadi ya. Yang CGA itu kok kayaknya banyak banget ya itunya. Apa namanya? Kuesioner yang dipakai itu ada di kuesioner itu ada di Permenkes 67 tahun 2015 tentang ini tentang nanti ya kita lihat dulu ya ini kelihatan kan ya di sininya tuh ada Permenkes RI nomor 67 tahun 2015 ya. Jadi di lampirannya itu ada
Ini untuk penilaian nutrisi ya, status nutrisi ya, kemudian ada ADL, ada GDS, Geriatric Depression Scale tadi kan ya, status mentalnya bagaimana ya, kemudian ada mini mental status examination, fungsi kognitifnya juga ada ya, KMT juga ada, ini untuk nutrisional juga ada lagi kuesionernya selain apa namanya, selain yang ini bukan energi. Itu semua ini ada di mana nih sebenarnya nih? Ini bukan rumah sakit tapi malah cuma puskesmas loh. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas katanya begitu. Tapi program yang terbaru di puskesmas namanya Skilas, tulisannya tuh SKILAS ya, nggak pakai E, langsung SKI gitu. Nah sekarang ya lebih katanya sih lebih singkat daripada itu CGA tadi ya, atau P3G. Ada yang sudah melakukan mungkin di sini? Kalau ada silakan sharingnya. Kalau belum ada, saya akan share screen dulu tentang soal UTS ya. Soal UTS, oke. Ya. Jadi soal UTS, Anda kerjakan mulai sekarang, waktunya cukup panjang ya. Untuk dikumpulkan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita atau 3 minggu lagi ya. Karena sekarang banyak itu ya, banyak libur Harpitas ya. Jadi mestinya UTS itu tanggal 27, 21 gitu ya Bu Cindy ya. Mestinya Iya sih. dok, Ya, untuk dok. manajemen geriatri Ya. tanggal 21 dok. Ya, betul. Jadi tanggal 21 nanti kini sebelum maghrib yang saya atau kelompok presentasi gitu ya, salah satu aja kali ya, atau mau berdua juga boleh sih. Terus yang setelah maghrib kita ya. Karena kalau saya berikan hari itu juga nanti Anda terlalu itu ya, terlalu apa? Terlalu mepet ya. Nanti jawabannya juga nggak bagus, saya nggak senang kalau jawabannya nggak bagus ya, ya kan? Anda juga kan nggak senang karena berarti nilainya nggak bagus ya. Kalau jawabannya nggak bagus ya nilainya nggak bagus. Jadi mendingan dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Nah nanti ininya apa soalnya itu dijawab dalam bentuk file Word ya. Word terus disimpan save as filenya itu nama penulisnya loh. Misalnya ini nama penulisnya nih. Misalnya ditulis oleh 3 orang nih kelompok ya. Lili, Rahma, sama Abdul. Lili, Rahma, sama Abdul menjawab soal nomor 1 gitu. Nama filenya begini Bu Cindy. Nanti kalau misalnya ada yang belum begini nama filenya Bu Cindy benerin aja ya. Biar sama semua. Jadi biar saya bisa langsung ngecek nih, ini nanti kalau siapa sih yang belum ada jawabannya, saya bisa cuma lihat filenya doang gitu, nggak harus buka satu-satu gitu. Ya nanti kalau ada yang formatnya belum seperti ini, Bu Cindy rubah aja dulu sebelum di email ke saya. Itu karena nanti setiap orang mengupload jawabannya ke OSS kan, bukti bahwa sudah mengikuti UTS gitu ya. Tapi Bu Cindy email ke saya, nggak usah semuanya, tiap kelompok aja, satu kelompok satu emailnya ke Bu Cindy, terus Bu Cindy email ke saya, jadi saya hanya menerima 1 email gitu ya, saya nggak menerima banyak-banyak email, 1 email aja dari Bu Cindy gitu ya Bu Cindy, kira-kira jelas ya? Jelas dokter. Ya oke. Terus kalau format filenya belum begini, tolong silakan langsung diubah aja dulu sebelum dikirim saya. Baik Ya. dok. Jadi dikerjakan oleh kelompok ya, kelompoknya itu terdiri dari maksimal 3 orang loh, maksimal. Tidak boleh lebih dari 3 orang. 1 orang doang juga boleh nih. Oh saya mau mengerjakan sendiri aja lah, kalau mengerjakan bertiga, ntar yang 2 juga cuma nitip nama doang, ya paling nggak ikutan ngerjain gitu misalnya, ada yang begitu. Boleh, ya. Mengerjakan sendiri boleh. Atau saya gengnya cuma berdua gitu kan, cuma duo ya, kemana-mana sama si itu ya udah mengerjakan berdua aja gitu ya, silakan ya. Makanya sampai S2 masih punya itu ya, berdua mulu ya. Oke. Atau ya udah pokoknya maksimal 3 orang, silakan, atau silakan Bu Sidi mau apa undi atau bagi bertiga, berarti ada berapa kelompok nih kalau bertiga? 11 kelompok ya, udah 11 kelompok itu ya. Kurang lebih 11 kelompok sampai 12 sih dok, ada yang bertiga, ada yang berdua dok. Oke, ya silakan ya. Boleh sebanyak-banyaknya kelompoknya ya. Karena kalau sendirian semuanya berarti ada 33 kelompok ya. Ada 3 ya kan. Kalau sendirian semuanya ya silakan bebas. Nah, jawabannya harus minimal 3 halaman ya. Jangan cuma 1 halaman. 3 halaman itu belum termasuk daftar pustaka loh. Jadi minimal mungkin 4 halaman ya. 3 halaman jawaban, terus halaman keempat adalah daftar pustaka.
nggak usah pakai kata pengantar deh, kata pengantar, daftar isi itu nggak perlu deh. Nah, itu nanti soalnya saya nggak lihat juga, saya langsung ke jawabannya gitu. Ya banyak yang begitu tuh, jawabannya 10 halaman, terus tapi halaman pertama judul yang satu halaman sendiri, terus halaman kedua daftar isi, halaman ketiga kata-kata pengantar. Aduh, ini kapan saya nyampe ke jawabannya? Karena kan saya akan kira hanya itu aja, yang lainnya udah skip ya, langsung saya skip, bahkan harusnya saya delete ya itu ya, karena ini cuma jawaban UTS gitu, bukan tesis ya. Jadi tolong nggak usah itu, skip aja langsung jawabannya. Terus namanya, tolong namanya juga sesuai dengan daftar apa ya, kok apa ya, daftar mahasiswa yang dikirim ke saya ya. Nanti saya kirim deh daftar mahasiswanya ke Bu Cindy ya. Waktu itu udah saya pernah ituan, udah pernah saya eh, kirim belum sih Bu Cindy? Belum ya? Untuk daftar mahasiswanya belum, dokter? Belum ya. Oke, saya perlihatkan dulu nanti di sini ya. Saya cari Baik, di dok. mana ya. Kan saya mengajar 5 kelas nih, 5 kelas, tapi maksudnya kakak angkatan Anda ya. Di kelas angkatan 38 itu ada juga daftarnya kayak bareng-bareng sama mereka ya. Jadi nanti saya pisahkan dulu daftar mahasiswa gitu. Terus nanti nah, nama yang dikirim ke saya tolong persis persis aja loh, nggak ada. Loh, di saya cuma 5 kelas. Oh, berarti saya ngajar 6 kelas ya. Oh, 6 kelas toh. Belum ada di saya juga 6 kelas, karena yang di saya ternyata yang angkatan 38 doang. Angkatan ini belum ada ya. Ya oke lah. Nanti nggak apa-apa ya. Nanti saya tanyain ke dulu ke Pak Syam ya. Jadi sekarang kita sampai mana ya tadi? Oke, ya udah. Ya, terus namanya sesuai dengan daftar, nanti saya lihatin daftarnya. Saya contohkan aja dulu daftarnya, bukan daftar kelas anak di kelas tetangga, biarin aja ya. Oke, jawaban minimal 3 halaman Word ya. Fontnya berapa ya? Font kalau bikin tesis aja deh, bikin tesis atau bikin laporan residensi ya nanti kan. Itu Times New Roman 12 ya. Spasinya 1,5 gitu ya. Biasanya sih seperti itu. Karena kalau satu terlalu mepet, terlalu deket banget, tapi kalau dua terlalu panjang, jarang banget gitu. Kemudian cantumkan referensi minimal 3 referensi, boleh buku atau jurnal. Ya, tadi kan referensinya itu di daftar pustaka tadi kan ya, di halaman sendiri ya. Itu nah, daftar pustakanya itu harus 5 tahun terakhir loh. Nggak boleh. Sekarang 2000 berapa? 2024, berarti 2019 maksimal ya. 2018 sudah dicoret ya, nggak boleh ada 2018. Pokoknya 5 tahun terakhir. Kemudian semua referensi, misalnya referensi saya ambil dari Gaitan gitu ya, misalnya buku Faal ya. Itu itu referensi itu harus ada di halaman loh. Mana eh, paragraf mana yang ambil dari Gaitan gitu. Misalnya satu paragraf satu nih. Faal misalnya paragrafnya bersih begini tulisannya. Faal lansia menurun misalnya ya, mulai menurun pada usia sekian gitu ya. Kemudian misalnya kadar air berkurang sekian persen gitu ya dibandingkan dewasa muda. Terus dalam kurung Gaitan tahun berapa? Itu ada ya. Jadi benar-benar ada paragraf yang diambil dari Gaitan. Itu maksud dari ini dari ini nih. Semua referensi disitasi dalam paper. Kemudian semua referensi itu ditulis di daftar pustaka. Itu. Itu ya, kira-kira apakah cukup jelas? Tolong silakan ditanyakan kalau ada poin dari ini yang kurang jelas. Hanya 6 poin nih, tapi 6 poin belum tentu dikerjakan semua loh sama mahasiswa, walaupun saya kasih waktu 2 minggu beneran itu buat apa namanya, kalau mau taruhan sama saya nih, taruhan berapa juta. Pasti ada nih yang nggak sesuai dengan ini, walaupun dikasih waktu 2 minggu nih. Saya bisa dapat berapa juta dari Anda kalau saya taruhan sekarang. Ya kecuali kalau Bu Cindy mau bantuin saya cek dulu sebelum dikirim ke saya nih, apakah teman-temannya udah sesuai. Kalau nggak sesuai saya kurangi beneran nilainya. Ya, kan tapi kalau sesuai ya minimal udah B plus lah. Kalau ternyata isinya bagus ya udah A gitu ya. Oke, ya sekarang kita lanjutin soalnya mana sih ngomongin aturan mulu ya. Soalnya cuma 2 ya ternyata ya. Jadi kalau misalnya ada 11 kelompok ya silakan lah yang 5 kelompok kerjakan soal nomor 1, kelompok yang ini kerjakan soal nomor 2 gitu aja kali ya, biar nggak banyak-banyak, atau mau kerjakan dua-duanya, terserah lah. Menurut saya sih kerjakan nomor 1 aja ya, karena kan hanya 3 halaman Word nih. Kalau minimal ya, kalau misalnya 3 halaman terus 12 soal ya
Nanti upil-upil banget ya, cuma berapa paragraf itu nggak benar ya. Jadi silakan pilih salah satu soal aja ya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 sampai kelompok 5 itu mengerjakan soal nomor 1, nih soalnya kayak seperti ini ya. Soal 1 berdasarkan konsep healthy aging WHO 2015 diperkuat dengan healthy aging 2022 gitu ya, diperlukan pelayanan geriatri di rumah sakit. Kemudian sebagai calon direktur bagaimana ide untuk mengembangkan manajemen pelayanan geriatri di rumah sakit? Ini dengan mengacu ke sini ya, mengacu ke sini nih. Kan ini udah pernah baca belum sih grafik ini ya? Jadi kan ini ada nih, ada 3 kolom nih ya, 3 kolom nih. Ada yang lansia yang robust atau fit atau sehat, kemudian ada yang pre-frail, kemudian ada yang frail ya. Kemudian di bawah ini ada yang barisnya ya, baris yang di bawah ini barisnya juga ada 3, ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan jangka panjang, ada lingkungan. Nah, kan Anda bisa 2 nih, di pelayanan kesehatan maupun di pelayanan jangka panjang ya, bisa berkontribusi di situ nih. Gitu. Nah, ini yang mencegah kondisi kronis, deteksi dini ya, penyakit tidak menular, deteksi dini penyakit tidak menular ya, mengembalikan atau memperlambat penurunan kapasitas intrinsik, kemudian menata laksana, ini kan kapasitas intrinsik nih, agar kapasitas intrinsiknya tidak terjun banget seperti ini ya, sehingga kan perlu ditopang gitu ya, ini kapasitas fungsionalnya. Kadang kapasitas lingkungan kapasitas fungsional sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan, oleh PJP dan juga faktor lingkungan. Seperti itu. Kemudian tata laksana PTM tahap lanjut. Tata laksana penyakit tidak menular tahap lanjut. Nah, ini kan semuanya bisa dilakukan di pelayanan kesehatan. Seperti itu. Ya, ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 2 ini pasien dengan usia 70 tahun, jenis kelamin perempuan, profesi guru, terkena serangan stroke yang menyebabkan berkurangnya kemampuan fungsional. Kemudian didapatkan ADL-nya 10 ya. Tadi kan semakin besar semakin apa? Semakin mandiri kan ya. Pasien memiliki hipertensi terkontrol. Dengan memperhatikan informasi di atas, tuliskan rencana perawatan yang akan sudah dilakukan terhadap pasien tersebut secara holistik dan komprehensif dengan memperhatikan aspek 7 dimensi lansia. Gitu. Jadi kan perlu Anda cari dulu nih teorinya ya. Teorinya tulis dulu mungkin 1 halaman, terus setelah itu rencana Anda bagaimana. Itu ya kira-kira apakah bisa dimengerti? Bisa, Dok. Izin, Ya, silakan bertanya. Dok, untuk referensinya, Dok, apakah mungkin ada minimal atau maksimalnya gitu, Dok? Atau bebas? Tadi ada. Tadi poin keberapa ya? Nanti kita kembali lagi ya. Poin keberapa? Minimal 3 dong. Nanti saya kirim ke Bu Cindy ya. Baik, Dokter. Dulu nih cara mencari referensi, oke? Oh ya, sekarang kan ada banyak banget namanya artificial intelligence ya. Sekarang ada suruh artificial intelligence untuk mengerjakan soal itu juga bisa tuh. Jadi kopas aja nih, jelaskan misalnya soal nomor 1, jelaskan mendapat saudara gini, jelaskan rencana seorang direktur rumah sakit untuk mengembangkan layanan geriatri terpadu. Masukin aja hasil bentuk artificial intelligence, open artificial intelligence to ChatGPT. Pasti menjawab juga tuh. Tapi dia tidak akan mensitasi dari mananya ya, referensinya ada, dia sebutkan referensinya, cuma sebutkan referensinya doang, tapi ini paragraf ini diambil dari referensi yang mana, itu Anda harus tetap mengecek satu-satu ya. Saya kan minta ya, setiap paragraf itu, setiap ini, Anda ambil dari mana, terus disebutkan di atas. Kalau Anda sebutkan di daftar pustaka di halaman terakhir, itu harus ada di papernya, kalau nggak ada berarti tidak sesuai dengan peraturan saya nomor berapa tadi ya. Kita kembali lagi deh ke peraturan ini ya, peraturan saya ya. Karena ada pertanyaan juga, berapa sih minimal referensinya ini di sini? Nomor 1, 2, 3. Poin ketiga nih, cantumkan referensi minimal 3 ya. 3, minimal 3. Ini. Jadi saya memang menghindari agar Anda tidak mengandalkan ChatGPT untuk menjawab ya. Asal-asal aja ya. Kalau ChatGPT ya gitu jawabannya, karena saya sudah berkali-kali tuh menyuruh ChatGPT menjawab pertanyaan ya. Coba uraikan secara lebih buatkan saya outline tentang geriatri terpadu gitu, nanti kan dia buatkan. Terus saya tanya lagi, jelaskan secara lebih rinci poin ini beserta referensinya, dia jelaskan dan keluarkan referensinya.
Oke, tapi saya nggak mau jawaban seperti itu ya, karena dia nggak menyebutkan dari mana si paragraf itu diambil dari referensi yang mana. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan, karena masih ada waktu ya, di sekitar 15 menit lagi, 20 menit. Bagaimana cara mencari referensi? Kalau misalnya Google nanti terlalu luas ya, tahu-tahu referensinya dari Blogspot nggak jelas ya nanti, atau dari Halodoc gitu ya. Oke, Halodoc tidak termasuk ya, tidak termasuk referensinya, harus dari jurnal atau buku ya. Oke, saya terganggu oleh kucing. Oke, jadi harus yang Google Cendekia atau Google Scholar ya, kalau bahasa Inggris Google Scholar. Anda ketik dulu nih Google Scholar nih, Google Scholar. Atau kalau bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Terus klik. Ya, baru masukkan nih. Itu. Ini sih artikel-artikel yang direkomendasikan ke saya oleh dia ya, karena saya sering mencari topik ini ya. Jadi, Anda tulis misalnya apa ya yang kita mau cari. Pelayanan bahasa Indonesia aja ya, pelayanan. Nah, tulis aja begini, pelayanan geriatri. Oke, sebentar ya. Ya, pelayanan ya geriatri di Indonesia. Oke, langsung begini ya. Terus, nah lihat berapa yang berapa referensi ini, 20.600, 20.000. Bayangin aja, saya cuma minta berapa tadi? Masih ingat nggak? Saya minta berapa? Minimal berapa? 3, Dok. Tiga, Dok. Tiga. Tiga, Nah, Dok. minta mulai tahun berapa maksimal? 2019. Jadi nggak boleh 2018 langsung dicoret ya. Sini ada nih. Sinus 2020 bahkan 4 tahun terakhir. Tinggal klik aja. Jadi berapa? 17.000. Tadi berapa? 20.000. Sekarang 17.000. Ya kan? Oke. Jadi gampang ya. Terus semuanya juga sudah ada PDF-nya. Oke, kalau ini yang Google Scholar ya. Kalau mau yang khusus khusus apa? Khusus jurnal kedokteran itu ada di PubMed ya. Kalau ini Google Scholar, kebetulan saya punya akunnya ya, profil saya di sini ada nih. Karena saya menulis banyak buku dan eh, jurnal yang diterbitkan di berbagai ini ya, jadi seperti ini. Ya kalau Anda mungkin nggak ada ya, kan karena saya dosen aja. Oke, kemudian kita mau di apa lagi ya? Di ini aja. Sekarang kita jurnal yang khusus berbahasa Inggris sayangnya ya, tapi khusus jurnal kedokteran PubMed. PubMed, nih PubMed ya. Ini PubMed. Oke. Di sini semuanya jurnal kedokteran nih, National Library of Medicine. Jadi punyanya Kemenkesnya Amerika ya. Jadi di sini tulis, kalau sini harus bahasa Inggris ya sayangnya ya. Geriatri apa ya? Apa sih? Sindrom misalnya ya. Break syndrome. Oke, assessment deh. Lain. Ya, ya, nih ada 2.337 ya. Kalau ini bisa dipilih lagi. Ini saya udah langsung 5 tahun terakhir ya, 2019 sampai ini saya sudah settingnya saya. Ini juga masih ribuan juga ya. Tapi saya misalnya mau yang eh apa ya? Ini aja, review sama systematic review aja. Jadi klik ini tinggal 275, terus diklik lagi, satu lagi, jadi tinggal 341 ya, seperti itu. Jadi bisa di yang mana aja. Ini misalnya nih interdisiplin, diagnosis plan, tapi ini terlalu luas ya. Mestinya ditambahkan lagi N apa ya untuk lebih spesifiknya. Misalnya N hospital management gitu misalnya. Oh, gini aja ya, hospital management. Oh enggak ya, manajemen and geriatrik. Ini enggak usah. Oke.
Ya, jadi kalau ini 1.600 ya. Jadi kalau Anda bisa mencari ini, oh ini ada nih, misalnya nih, ini ada range-nya nih, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Apa namanya? Nanti berguna untuk saat Anda menulis residensi, laporan, atau menulis tesis ya. Kita ada juga sih jurnal itu, jurnal Magister Administrasi Rumah Sakitnya Purindo, namanya Marsi ya. Kita lihat dulu ya. Sebentar, apakah ada yang terkait geriatri ya? Marsi gitu ya, Marsi nih, Marsi nih, jurnal Marsi ya. Nih, manajemen administrasi rumah sakit ya. Kita masukkan apa ya? Saya sih belum pernah mau apa ya, membimbing yang terkait geriatri di sini, tapi ada ya. Satu nih baru mau bikin proposal ya sekarang. Karena saya sama Prof. Sri jadi